Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Azhara Darmawanti dari jurusan Ilmu Komunikasi Humas, kelas 1D UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi. Selamat menyaksikan. Jejak sejarah perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi yang ditandai dengan berkembangnya istilah retorike di masa Yunani kuno sebagai sebutan untuk ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia. Gorgias adalah tokoh pertama yang mempelajari dan menelaah proses pernyataan antar manusia. Tokoh-tokoh lainnya yang juga mengkaji ilmu pernyataan manusia adalah Protagoras, Socrates, Plato, Demosthenes, dan Aristoteles. Selain di Yunani, ilmu pernyataan manusia juga berkembang di Romawi yang dikenal dengan retorika. Adapun tokoh yang mengembangkan retorika di Romawi adalah Cicero. Sebenarnya, ilmu komunikasi tidak langsung berasal dari retorika pada zaman Socrates, meskipun retorika memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pemikiran komunikasi. Ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri muncul pada abad ke-20. Sejak saat itu, ilmu komunikasi berkembang pesat dan mencakup berbagai aspek, termasuk teori komunikasi, penelitian media, komunikasi interpersonal, dan bidang lainnya. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, dan pribadi. Fungsi komunikasi sosial memberikan kontribusi besar dalam pembentukan dan pengembangan konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, kebahagiaan, serta dalam menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, pembentukan konsep diri. Komunikasi membantu dalam memahami bagaimana orang lain melihat diri kita. Umpan balik dari orang lain juga melalui komunikasi ini dapat mempengaruhi persepsi diri kita sendiri. Yang kedua adalah aktualisasi diri. Komunikasi dapat menjadi sarana untuk menyampaikan ide, keinginan, dan tujuan pribadi. Dan melalui komunikasi juga seseorang dapat mengekspresikan diri dan mencapai potensi terbaiknya. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Komunikasi sangat penting dalam pertukaran informasi tentang kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan keamanan. Komunikasi juga membantu dalam koordinasi tindakan kelompok untuk memastikan keberlanjutan hidup. Yang keempat adalah kebahagiaan. Hubungan sosial yang positif melalui komunikasi dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis, kontribusi terhadap kebahagiaan individu, dan komunikasi positif dapat menciptakan ikatan emosional yang meningkatkan kualitas hidup dan terhindar dari tekanan serta ketegangan. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana manusia satu dan manusia yang lainnya saling berkomunikasi satu sama lain dengan latar budaya yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa di masing-masing tempat terdapat budaya yang berbeda-beda yang memiliki latar belakang yang berbeda pula. Proses komunikasi antar budaya dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda seperti suku, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Perbedaan budaya yang terdapat di masyarakat dapat dijadikan tolak ukur untuk saling bertukar pikiran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi dengan suku di Sumatera dan suku di Jawa dapat melibatkan perbedaan dalam konteks komunikasi yang berasal dari aspek sosial. Beberapa perbedaan tersebut dapat mencakup yang pertama adalah bahasa dan dialek. Bahasa yang digunakan oleh suku di Sumatera dan suku di Jawa bisa berbeda. Selain itu, di dalam masing-masing suku tersebut terdapat dialek atau variasi bahasa yang dapat mempengaruhi pemahaman dan ekspresi komunikasi. Yang kedua adalah budaya dan tradisi. Setiap suku memiliki budaya dan tradisi yang unik. Perbedaan ini dapat mempengaruhi norma-norma komunikasi, tata krama, dan cara berinteraksi antar individu. Yang ketiga adalah sistem nilai. Suku di Sumatera dan Jawa mungkin memiliki sistem nilai yang berbeda. Ini dapat tercermin dalam cara mereka berkomunikasi tentang nilai-nilai, norma-norma moral, dan keyakinan. Selanjutnya adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi dapat bervariasi antar budaya.
Beberapa suku mungkin lebih condong menggunakan gaya komunikasi yang ekspresif, sementara yang lain mungkin lebih cenderung menggunakan gaya komunikasi yang lebih formal atau sopan. Yang selanjutnya, etika komunikasi. Etika komunikasi termasuk norma-norma yang mengenai kesopanan dan tata krama. Dapat berbeda di antara suku-suku tersebut. Mengetahui dan menghormati norma-norma ini penting untuk berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya adalah simbol dan makna. Simbol-simbol dan makna tertentu dapat berbeda antara suku di Sumatera dan suku di Jawa. Penting untuk memahami konteks budaya dan sosial di mana komunikasi terjadi untuk menghindari kesalahpahaman. Lalu ada hubungan sosial. Struktur hubungan sosial seperti hierarki dan peran gender juga dapat bervariasi antara suku di Sumatera dan di Jawa. Ini mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan ini dapat membantu seseorang untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif dalam konteks yang berbeda dengan budaya dan sosial. Kesadaran akan perbedaan ini memungkinkan seseorang untuk menghargai keragaman dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Stand-up comedy adalah jenis pertunjukan di mana seorang komedian tampil di atas panggung dan menghibur audiens dengan materi komedi yang dibawakannya. Para penampil ini biasanya disebut sebagai komik, komika, stand-up komik, komedian, atau hanya stand-up saja. Penyampaian pesan dalam stand-up comedy menggunakan dasar dari retorika atau ilmu public speaking yang baik dengan menggunakan gesture yang baik juga. Selain itu, stand-up comedy juga masuk ke dalam jenis komunikasi interpersonal karena berinteraksi secara langsung atau tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Stand-up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur karena seorang komedian stand-up berusaha untuk membuat audiens tertawa dengan memanfaatkan elemen-elemen seperti perbedaan budaya, kejadian konyol, dilema sosial, dan segala sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Mereka menggunakan kecerdasan verbal, pendekatan kata, gesture tubuh, dan ekspresi wajah untuk meningkatkan efek lucu dari materi mereka. Selain itu, stand-up comedy juga menjadi sarana bagi komedian untuk menyampaikan pandangan mereka tentang kehidupan, masalah sosial, atau isu-isu kontemporer dengan cara yang lucu dan menghibur. Melalui cerita dan lelucon mereka, komedian seringkali mengungkapkan pandangan kritis mereka tentang dunia, mengajak audiens untuk melihat sisi-sisi absurd dan menyenangkan dalam situasi-situasi yang sering dianggap serius. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Melalui bahasa, manusia dapat memahami maksud pikiran dan perkataan kita ketika berkomunikasi secara sosial. Berkomunikasi dengan manusia maupun hewan bisa menggunakan cara apapun selain berbahasa, seperti lewat ekspresi, tanda, atau gerakan tubuh. Kita bisa memahami maksud-maksud tertentu dari yang disampaikan orang lain. Namun, bahasa yang kita gunakan sehari-hari memiliki aturan tata bahasa yang bisa disimpan di dalam ingatan kita. Kumpulan huruf menjadi kata, kumpulan kata menjadi kalimat yang bisa dimengerti hingga yang paling rumit. Pelafalan dan penulisannya pun ada caranya masing-masing. Dalam ranah psikolinguistik, perkawinan ilmu antara psikologi dan linguistik, kita dapat mempelajari hubungan bahasa dengan pikiran. Psikolinguistik menelisik lebih dalam bagaimana otak bekerja ketika kita memproses bahasa, seperti mendengar, menulis, dan berbicara. Baik manusia maupun hewan memiliki otak di dalam kepalanya. Manusia bisa berbahasa karena kita memiliki otak yang berbeda dengan makhluk lain. Dalam hal ini, anatomi otak manusia dan hewan kurang lebih sama. Namun, manusia memiliki cerebrum cortex yang lebih besar ukurannya daripada hewan. Hal inilah yang membuat manusia bisa melakukan hal-hal yang lebih rumit seperti mempelajari bahasa. Sementara kemampuan hewan hanyalah sebatas menirukan ujaran manusia. Jadi, apakah bahasa hanya identik dengan makhluk ciptaan Tuhan yang disebut manusia? Hal ini terbantahkan jika ada sejenis hewan yang bisa berbicara bahasa manusia. Sebagai contoh kecil, di negara manapun anjing berada, suara menggonggongnya sama. Begitu pula dengan kucing, suara mengeong kucing, Indonesia dan Amerika tetaplah sama. Hewan tidak bisa berbahasa manusia ataupun berujar bahasa hewan lainnya. Hingga saat ini,
belum ada orang ataupun peneliti yang bisa membuktikan bahwa ada hewan yang memang mampu berkomunikasi dengan bahasa seperti layaknya manusia. Film-film dengan tokoh-tokoh hewan yang bisa berbicara dengan bahasa manusia tampaknya memang hanya sebatas rekayasa dan khayalan belaka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.